Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raka Obin, NIM 221344018. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teknik pengerjaan daripada modul 1 yang berjudul RLE atau Run Line Encoding pada mata kuliah Sistem dan Teknologi Multimedia ya. Nah, untuk topik kali ini yaitu RLE atau Run Line Encoding. Ya, ini adalah suatu teknik kompresi data yang mana kita akan mensingkatkan data yang berulang ya, dari suatu data atau misal dari satu data stream itu ketika ada karakter yang diulang itu kita bisa kompresikan ya. Nah, untuk detailnya seperti ini ketika misal ada data yang berulang, misalkan di sini karakter 0 ya atau digit 0 itu ketika misal berulang ini kita bisa kompres ya menggunakan teknik RLE yang mana di sini akan menghasilkan 2 digit format. Nah, digit yang pertama itu adalah karakter yang diulangnya dan digit kedua itu adalah jumlah pengulangannya ya atau misal countnya atau dibalik juga bisa gitu. Jadi yang pertama itu adalah countnya, terus yang digit kedua itu adalah karakter yang diulang gitu kan ya. Nah, jadi sama saja ini bisa dibalik ini ya. Nah, lalu di sini ada langkah percobaan. Nah, di sini saya langsung perlahan membahas saja masing-masing daripada step untuk pengerjaan RLE ini. Nah, yang pertama di sini kita disuruh untuk membuat program ini. Lalu kita akan amati hasilnya ya. Nah, kita akan coba. Di sini kita punya variabel C. Ya, C itu adalah 4. Kita inisialisasikan dengan 4. Terus kita punya variabel data stream ya. Yang mana di dalamnya itu adalah 0123 01223 sorry 01223 01. Nah, seperti itu ya. Lalu kita akan print di sini data stream index ke C. Nah, kita ketahui di sini C itu adalah 4. Kita sudah inisialisasikan. Nah, seperti halnya kita kemarin bermain-main dengan array ya kan ya. Ini ketika misal kita isi indeksnya dengan C, berarti ini akan tercetak satu karakter dengan indeks atau pengalamatan ke-4 gitu. Jadi mulai dari 0 1 2 3 4. Jadi yang keluar harusnya 3 ya, digit 3 atau karakter 3. Ini kita coba run dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada 3. Nah, seperti itu. Oke. Nah, lalu kita disuruh untuk mengubah variabel C. Nah, ini fungsinya ya untuk sebagai ini ya, indeks. Nah, kalau misal ya C-nya 0 berarti yang keluar kan harusnya 0 ya, digit 0. Nah, 0 ya. Nah, terus kalau misal kita pengen masuk ke digit terakhir misal atau bisa karakter terakhir ya. Di sini kita mempunyai lengthnya itu 1 2 3 4 5 6 7 ya. Berarti 0 sampai 6. Nah, ketika misal saya tuliskan 6, nah C sama 6, maka indeks ke-6 itu adalah karakter 1 harusnya ya. Coba kita lihat, ini kita clear dulu. Clear. Nah, kita run. Nah, 1 ya. Nah, ini digit terakhir. Seperti itu. Oke, lalu di sini kita diperintahkan untuk menulis program yang di sebelah kiri lagi ya. Ini kita akan bahas fungsinya satu persatu. Yang pertama, ini kita variabel punya C itu kita mulai dari 0. Terus data stream juga kita punya. Tapi di sini kita data streamnya itu seperti ini ya. Nah, data streamnya itu adalah value 45132. Oke, kita akan tulis ya 4531 4531 ya 4531 4513 ya. Ini saya copy aja ya, maaf ya, supaya tidak ada kesalahan. Nah, oke, seperti ini. Ini kita mempunyai data stream atau data mentah ya, yang mana di sini ada karakter yang diulang itu 0 gitu ya. Nah, di sini terlihat karakter yang diulang itu jelas ini adalah 0 sebanyak 1 2 3 4 5 6 kali ya, 6 kali. Oke. Lalu di sini kita punya variabel count. Count 0. Nah, ini nanti berfungsi untuk mengetahui berapa jumlah karakter yang diulang. Nah, untuk kasus ini yang ingin kita ketahui data yang berulang itu spesifik, yaitu kita ingin tahu berapa kali 0 diulang. Nah, berarti karakternya itu 0 ya. Berarti kita akan melihat
atau misal menghitung berapa kali karakter nol itu diulang pada data stream ini gitu, seperti itu ya. Lalu kita tinggal buat perulangan saja. Ini kita counternya misal X in range ya. Nah, daripada panjang si data stream ya, seperti itu. Lalu di bawahnya ini kita kasih pengkondisian. Nah, ketika misal data stream indeks ke C ya, indeks ke C itu karakternya adalah 0, nah maka di sini kita akan counter variabel si countnya. Nah, secara otomatis ini akan menghitung jumlah karakter 0 pada data stream gitu. Nah, seperti itu ya. Berarti count sama dengan count tambah 1, seperti itu ya. Nah, lalu ketika misal sudah selesai ya, ketika misal kita ingin kembali ke perulangan, nah ini kita counter dulu variabel C-nya ya. Berarti C akan sama dengan C plus 1, seperti itu ya. Lalu ketika selesai perulangan, nah ya, ini kan kita udah selesai mengulang ya, mengulang daripada setiap karakter pada data stream. Nah, variabel C ini itu berguna untuk melihat panjang daripada si len ya, panjang daripada si data streamnya gitu kan ya, seperti itu. Makanya di sini kita coba cetak ya. Nah, di sini coba kita print. Nah, kita akan print jumlah angka 0 dulu ya. Berarti kan jumlah angka 0 disimpan pada variabel count ya. Nah, berarti jumlah angka 0 ya adalah count gitu ya, seperti itu. Terus kita tambahkan misalnya ya, dan ya, panjang data stream ya adalah, nah di sini variabel C yang kita cetak, seperti itu ya. Nah, ini harusnya kita punya 6 ya. Nah, 6 yaitu sebagai jumlah perulangan 0 gitu kan. Pada variabel count ini harusnya tercetak 6 gitu. Coba kita lihat. Nah, ini ya, jumlah angka 0 adalah 6 ya pada data stream ini, dan panjang data streamnya adalah 22 ya, seperti itu. Oke ya, seperti itu. Lalu di sini kita disuruh untuk modifikasi. Nah, di sini kita baca dulu. Modifikasi program di atas agar menjadi program encoder RLE agar dapat menampilkan jumlah angka 0 yang muncul. Ya, tadi udah. Nah, insert gambar flowchart. Nanti kita buat flowchartnya. Terus kita punya data stream. Ini hasil data yang telah diencodernya harus seperti ini. Terus clue-nya, sebenarnya kita sudah menghitung jumlah angka 0 yang berulang. Akan tetapi hasil dari perhitungan tersebut masih dicetak pada akhir program. Ya, masih dicetak pada akhir program. Ubah bagian cetak perhitungan tersebut agar bisa langsung dicetak setelah angka 0 ya. Nah, di awal ketika sistem belum ketemu angka 0, maka sistem akan mencetak ulang data yang sedang dibaca ya. Ya, seperti itu. Ya, terus namun saat bertemu angka 0, program akan menghitung selama angka di depannya masih 0. Oke. Di saat angka depannya bukan angka 0, maka program harus berhenti menghitung dan kembali hanya mencetak ulang data stream. Oke, ya. Jadi intinya ya, di sini itu kita harus menghitung angka 0 ketika misal angka 0-nya itu berulang, itu kita terus cetak-cetak. Ketika stop, kita teruskan indeksnya ke data stream setelah perulangan 0 itu selesai, yaitu 7 gitu kan ya. Atau misal kalau di sini berarti 6. Ya, jadi nanti setiap kali menghitung itu kita cetak hasil RLE-nya. Nah, ketika misal sudah beres, tek 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 tek, misalkan 0 ya, kan ya count-nya masih 1, ada lagi. Nah, tambah lagi 2, 3, 4 sampai 8. Ya, sudah selesai 8. Ketika misal sudah tidak ada angka 0 atau misal karakter yang diulang, kita tinggal pindahkan indeksnya ke indeks berikutnya, seperti itu ya. Nah, ini kita akan bahas satu persatu untuk programnya gitu ya. Ini kita coba clear dulu. Ini kita punya data stream juga ya. Data stream, ini data streamnya kita punya yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, ini saya copy aja, maaf.
Lalu kita punya count-nya juga ya, ini sebagai jumlah karakter angka nolnya juga ya. Dan ini yang akan kita cetak berulang kali ya. Ketika misal dia itu masih berulang, maka si count itu akan bertambah dan dicetak gitu kan. Jadi tambah 1 cetak, tambah 2 cetak, tambah 3 cetak gitu. Nah, karena count ini nanti bersifat dia tipenya itu integer atau misal bilangan bulat, kita ingin satukan dengan data sim yang tipenya string ya atau karakter array, itu kita harus convert dulu menggunakan str ya. Jadi kita ubah tipe datanya, maka dia akan bisa dijumlahkan sebagai karakter gitu ya kan ya pada data stream ini. Makanya nanti kita ubah menggunakan fungsi str. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, langsung kita lakukan saja. Kita coba. Di sini kita buat dulu variabel data untuk setelah di encode-nya ya, encoded. Nah, itu kita berarti masih kosong di sini. Nanti kita isi. Oke, lalu kita akan melakukan perulangan. Nah, di sini saya akan tetap menggunakan X saja ya sebagai counter dari si perulangannya. Nah, ini kita akan hapus saja. Jadi dalam perulangannya itu kita akan mengecek lagi seperti tadi ya. Jika misal data stream indeks ke X, berarti ya indeks ke X itu adalah karakter 0 ya. Nah, seperti itu. Maka ini kita count-nya akan ditambah sama dengan 1 lagi ya, atau ini singkatan dari count sama dengan count tambah 1 ya, sama saja ya. Nah, seperti itu. Lalu jika bukan ya, jika bukan, maka kita akan cek lagi apakah count-nya itu lebih dari 0 ya, atau misal data yang diulangnya itu lebih dari 1 gitu kan, atau lebih dari 0 gitu kan ya. Karena di sini ketika misal ada perulangan, maka kita kan cetak. Tapi kalau nggak ada, kita kan next ke indeks berikutnya seperti itu ya. Nah, makanya di sini kita cek dulu if ya, ketika misal count ya, yang tadi fungsinya itu sebagai counter atau jumlah perulangan pada karakter 0, jika misal lebih dari 0 atau ada perulangan ya intinya, maka di sini data encodednya ya itu kita tambahkan ya karakter 0 ditambah dengan digit kedua tadi apa? Digit kedua itu sebagai count-nya. Nah, jadi kan RL itu punya 2 digit. Ada digit karakter yang diulang, ada jumlah yang diulang gitu kan ya, jumlah perulangan. Ya, seperti itu. Maka ini formatnya yang kiri yang sekarang kita gunakan itu, yang kiri adalah karakter yang diulang, yang kanan itu adalah jumlah perulangannya. Makanya di sini kita taruh di kiri gitu kan ya, yang karakter yang diulangnya 0 gitu. 0. Lalu kita tambahkan. Nah, di sini ketika misal kita langsung saja pakai count seperti ini akan error ya, karena di sini basicnya dia atau tipe datanya integer. Ini kita harus convert dulu pakai fungsi str count. Nah, seperti itu ya. Ya, jadi nanti nah, kira-kira akan seperti ini. Ketika misal ada perulangan itu lebih dari 0, misal 2. Nah, dia bakal nyetak 0 ya kan ya, ditambah str count. Countnya itu kan 2 gitu kan ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah karakter yang diulang 0 ya. Terus ini adalah jumlah perulangannya 2 gitu. Nanti akan mencetak seperti itu kira-kira pada data sim ini gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, lalu ketika misal kita selesai untuk menambahkan data encoded ini ya kan ya, yang berformat 2 digit ini ya, digit awal itu adalah karakter yang diulang, yang digit terakhir itu adalah jumlah perulangan ya, kita konversikan ke string ya supaya bisa kita cetak. Nah, seperti itu. Lalu ketika misal sudah selesai ya, di sini kita akan reset dulu, reset si countnya. Nah, kenapa di reset? Ketika misal kita sudah kita sudah menambahkan ya karakter yang telah diulang itu kan dalam kasus ini kan 0 ya. Ketika misal sudah selesai ini kan kita kan ubah lagi countnya ke 0 supaya nanti ketika misal ada perulangan 0 lagi ya kan ya. Nah, ini kita kan count lagi gitu kan, seperti itu. Lalu di sini kita reset. Nah, ketika misal sudah, lalu kita akan tambahkan data encodednya
ya ke karakter selanjutnya ya, ke karakter selanjutnya. Berarti kan data stream, data stream index ke X seperti itu ya. Ini kalau tidak ada ya, kalau tidak ada countnya, kalau countnya itu atau tidak ada data yang berulang ya. Tapi pada kasus ini kan data 0 yang diulang ya, makanya jika tidak ada data 0 yang diulang, maka ya kita akan menambahkan karakter pada indeks ke X itu ke data encoded. Jadi ini tambahkan ada 0 berulang ini code-nya nambah gitu kan. Ketika misalnya sudah selesai ya kan ya. Nah, karakter setelah 0 ini kan ini pasti ketika misalnya kita punya pengecekan, ini code-nya itu kan 0 gitu kan ya. Nah, karena sudah direset. Ketika misal masuk ke 6, nah itu kan bukan 0 nih. Nah, maka code-nya nggak ditambah ya kan. Code-nya itu kan ditambah kita. Lalu if ini tidak akan kita jalankan. Nah, karena dia code-nya 0 ya dia akan menjalankan perintah yang bawah gitu ya. Seperti itu. Langsung ke perintah yang bawah, sorry ya kan, karena kalau sesudah pengkondisian juga pasti dikerjakan ini gitu ya. Jadi ini bakal diloncat ya, statement if ini langsung saja kita tambahkan karakternya pada indeks ke S, berarti 6, 25 dan seterusnya sampai akhir gitu ya. Nah, setelah selesai lalu kita tinggal cetak saja. Setelah selesai pengulangan ya kan ya, pemindahan data stream ke data encoded melalui teknik RLE. Ketika ada data yang berulang kita singkat. Nah, lalu kita coba cetak hasilnya. Cetak ya, RLE encoded ya, data RLE yang telah di encode ya, itu adalah si data encoded seperti itu ya. Nah, seperti itu. Coba kita lihat hasilnya. Nah, seperti itu ya, lihat. Kita kan mengharapkan di sini nolnya itu akan diulang sebanyak berapa ini? 8 kali. Berarti nanti format RLE-nya 08. Nah, kita lihat di sini ya. 457 347 12 6 08 tuh ya. Nah, di sini ada 8. 8 itu sebagai jumlah perulangannya. Lalu diikuti dengan karakter selanjutnya 623145 seperti itu ya. Oke, lalu kita akan coba buat flowchartnya karena di sini kita perhatikan untuk menyatukan flowchart. Ya, lagi-lagi di sini harusnya kita buat flowchart dulu ya. Oke, jadi coba kita buat saja. Oke, ini saya udah buka web app-nya. Kita pakai Draw.io ya. Di sini kita akan coba buat flowchartnya. Oke, kita start, lalu kita preparation. Ini ada 3 variabel menyimpan data stream, ada count itu adalah jumlah perulangan data 0, lalu ada data yang telah di encoded. Berarti kita butuh preparation sini ya, lalu sebentar ini center. Nah, lalu di sini kita punya data ya, data stream gitu ya, data stream, lalu ada count, lalu ada data encoded gitu kan ya, seperti itu. Start deh. Oke deh, lalu sini kita punya perulangan ya, ini kita gunakan preparation lagi berarti ya. Ini kita counternya itu ada X ya, X itu sampai gitu kan ya, sampai dengan kan len daripada si data stream gitu ya, stream gitu. Terus ada pengkondisian. Nah, sini ada pengkondisian. Decision. Nah, ini ya pengkondisian ketika misal countnya itu lebih dari 0 atau ada perulangan ya, data nolnya itu banyak terdapat data 0 gitu kan ya. Nah, maka di sini kita akan cek apakah countnya itu lebih dari 0. Kalau ada data 0 itu kita akan lakukan ya penambahan dari 2 digit format RLE kepada data yang ingin kita encode gitu ya. Nah, ini kita disimpan ke data encoded. Nah, seperti itu kita buat saja. Nah, seperti ini ya. Seperti ini.
Berarti kita langsung aja add to digit gitu kan ya, add to digit RLE format ya, add to digit RLE format. Lalu di bawahnya itu kita reset ya, reset count to 0. Nah seperti itu. Lalu ketika misal selesai pengkondisian ini ya, atau misal pengkondisi ini kita skip karena core-nya itu 0 gitu kan ya, atau kurang dari 0, yaitu kita langsung ke statement ini gitu kan ya. Nah, di sini berarti di sini kita add gitu kan ya, add char gitu kan ya, in data stream to data encoded ya, encoded. Nah seperti itu. Nah ini kalau misal kita ini ibaratnya else ya. Nah, kalau tidak di data code-nya itu tidak lebih dari sama dengan lebih dari 0, itu kita langsung ke sini seperti itu. Lalu ketika selesai perulangan ini kita tandai dengan terminal saja. Terminal ini kita tandai dengan counternya itu adalah X. Yang kita center ke sini ya, X. Kita balik sini perulangan ya. Ketika bisa selesai perulangannya atau bisa kita selesai memindahkan dan melakukan konsep RLE atau apa namanya, teknik RLE pada data sim kita, ketika sudah selesai ya, ini sudah mencapai range-nya, itu sudah mencapai panjang di data stream, lalu kita akan cetak hasil data encoded-nya ya, yang mana ditandai dengan variabel atau ditampung di variabel RLE data encoded ya. Nah, berarti di sini kita butuh output ini ya, output berarti data encoded. Nah, lalu kita akhiri n ya. Nah, seperti ini kita akhiri, lalu kita akhiri n. Nah ini ya, seperti itu. Ini kalau ke sini berarti dia true ya, pakai true ya, true karena di sini outputnya boolean. False seperti itu. Nah perkiraannya seperti ini ya kira-kira untuk flowchart dari program ini. Nah seperti ini harusnya kita buat dulu baru kita programkan seperti itu ya. Oke, cukup sekian untuk pembahasan teknik RLE modul 1 pada kesempatan kali ini. Mohon maaf masih banyak kesalahan atau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.